البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Summa qala al-muallifu rahimahullah liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah menghukum kalian disebabkan karena apa yang diusahakan oleh jantung-jantung kalian, yaitu hati ini memiliki amalan. At-tafsir musta'inan billah. Hadhil ayah nazalat fi man aksarul halifa fi alsinatihim. Ayat ini turun tentang orang yang memperbanyak sumpah di lidah-lidah mereka, min ghairi qasdil qulub, tanpa ada niat di dalam jantung-jantung atau hati mereka. Sekedar biasa lidahnya mengucapkan wallahi, tapi tidak sampai meniatkan betul-betul. Qala Allah Ta'ala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak diniatkan. Laghwun, yaitu sumpah yang tidak disertai dengan niat. Akan tetapi Allah menghukum kalian disebabkan oleh sesuatu yang diusahakan oleh hati-hati kalian. Memang jantungnya berniat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Bayanallahu ta'ala bihadhil ayah. Dengan ayat ini Allah menerangkan annal mu'akhadzata innama takunu 'inda qasdil qulub. Bahwasanya hukuman itu terjadi tatkala hati atau jantung itu memiliki maksud, memang memiliki niat di dalam ucapannya itu. Jadi hati juga beramal. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah fi tafsir hadhil ayah, ay la yu'akhidukum bima yajri ala alsinatikum. Yaitu Allah tidak menghukum kalian dengan sebab sesuatu yang mengalir di lidah-lidah kalian, yang berlangsung pada lidah kalian, minal aimanil laghiyah, berupa sumpah-sumpah yang tidak diniatkan. Allati yatakallamu bihal abdu min ghairi qasdin min, yaitu sumpah yang diucapkan oleh si hamba tanpa ada maksud dari dia. Wala kasbi qalbih, wala kasbi qalb, dan tanpa usaha dari hati dia. Walakinnaha jarat ala lisanih, tetapi ini sekedar mengalir pada lidah dia, terucap di dalam lisan dia. Ka qaulir rajuli fi ardi kalamih, seperti ucapan seseorang tatkala menyodorkan ucapannya la wallah, bala wallah, sekedar ucapan tambahan gitu saja. Kahalifihi ala amrin madin, seperti sumpah dia untuk masa yang telah lampau. Yadhunnu sidqa nafsih, dia menyangka dirinya ini jujur di dalam ucapannya. Wa innamal mu'akhadzatu ala ma qasadahul qalb, hanyalah hukuman itu berlaku pada sesuatu yang diniatkan oleh jantung dia. Sehingga kalau sumpahnya tidak dipenuhi, dia wajib membayar kafarah. Ini sumpah yang diniatkan, disengaja. Wa fi hadza dalilun ala i'tibaril maqasid fil aqwal. Di dalam ayat ini ada dalil tentang terpandangnya matlamat-matlamat, tujuan-tujuan di dalam ucapan. Makanya orang yang di dalam tidurnya dia mengigau, mengatakan apa? Saya mau kawin lagi, saya mau kawin lagi. Nah, istri tak boleh marah, namanya mengigau. Walaupun mungkin istrinya akan mengejar. Kenapa abang sampai mengigau itu? Terlalu mikir si dia kah? Yaitu niat dalam hati tak ketahuan. Tapi hukum asalnya sekedar ucapan yang tidak diniatkan, ini dimaafkan, tidak perlu terlalu
apa namanya dicurigai atau apa istilahnya. Tayyib. Hatinya tidak meniatkan. Ini sekedar mimpi saja, lidahnya bicara begitu. Tayyib. Kemudian apalagi disebutkan di sini? Kama hiya mu'tabaratun fil af'al. Sebagaimana niat, maksud dan matlamat itu terpandang dalam perbuatan. Makanya kalau orang tidak sengaja melanggar kereta orang lain, tapi tidak sengaja, tidak ada niat, maka yang seperti ini dia tidak berdosa, tetapi dia wajib ya membayar ganti rugi. Cuma masalah berdosa, dia tidak berdosa. Wallahu ghafur. Liman taba ilaih. Allah maha pengampun untuk orang yang bertaubat kepadanya. Halim, yaitu penyabar. Biman asoh, sabar kepada orang yang mendurhakainya. Haitsu lam yu'ajilhu bil uqubah. Yang mana Allah tidak menyegerakan kepadanya hukuman. Tidak menyegerakan hukuman kepadanya. Allah maha penyabar. Bal haluma anhu wasatar, bahkan Allah bersikap sabar kepadanya dan menutupi aib dia. Wasofah, dan dia memaafkannya. Ma'a qudratihi alaih, padahal dia mampu untuk menghukum hambanya itu. Wa kaunihi baina yadaih, sementara si hamba sendiri ada di hadapan Allah, tak jauh. Semuanya ada dalam genggaman tangan Allah. Mudah saja itu untuk menghukum dia. Tapi Allah memang maha penyabar. Wallahul musta'an. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Fastadallal Imamul Bukhari rahimahullahu bihadhil ayah. Maka Imam Bukhari dengan ayat ini berdalilkan ala anna kasbal qulub minal iman. Bahwasanya amalan hati itu bagian dari iman. Wa, ini dohirnya maktuf kemana ya? Niyatahu wa qasdahu wa asmah. Demikian pula niat dia, maksud dan tekad dia itu bagian dari iman. Fala yakfi fihi mujarradu qaulil lisan. Maka tidak cukup di dalam iman itu semata-mata ucapan lisan. Sekedar bilang la ilaha illallah, tetapi hatinya masih mengagungkan patung-patung atau dewa-dewa atau yang lainnya. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah qauluhu bima kasabat qulubukum ay bima azamat alaihi qulubukum. Allah menghukum kalian disebabkan oleh tekad yang dilakukan oleh jantung-jantung kalian. Wa qasattumuh. Wah, ini jangan dipisah ya. Qasattumuh, apa yang kalian maksudkan. Kasbul qalbi azmatun wa niyatuh. Azmatun ka azmuh, akhirnya azmuhu ya. Kasbul qalbi azmuhu wa niyatuh. Usaha dari hati itu berupa tekad dan niat dia. Selesai dari Al-Kawakibud Darori. Fahadha raddun alal karomiyah. Maka ini ada bantahan terhadap orang-orang karomiyah. Wa ba'dil murji'ah, dan sebagian murji'ah alladzina qalu bi annal iman mujarradul qauli bil lisan, yang menyatakan bahwasanya iman itu semata-mata ucapan dengan lidah. Yang betul hati juga harus dinilai. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah qauluhu walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum ay bima taqadathu wa atmarathu, yaitu apa yang diyakini oleh jantung kalian dan diniatkan, atmarat diniatkan oleh hati-hati kalian itu. Fasamma dzalika li'tiqada fi'lan lil qalb, maka Allah menamakan keyakinan tadi sebagai perbuatan hati, perbuatan jantung. Wa akhbara annahu la yu'akhidu ibadah, dan Allah mengkhabarkan bahwasanya dia tidak menghukum para hambanya minal a'mal, dari amalan-amalan illa bima i'taqadat qulubuhum, kecuali dengan apa yang diyakini oleh hati-hati mereka. Fasabata bidzalik, maka menjadi pastilah dengan itu annal iman min sifatil qulub, bahwasanya iman itu termasuk dari sifat hati, di samping apa? Sifat lisan dan anggota badan juga. Khilafa qaulil karomiyah, berbeza dengan pendapat karomiyah. Wa
ba'dil murji'ah dan sebagian murji'ah annal iman qaulun bil lisan duna aqdin bil qalb, bahwasanya iman itu ucapan lidah tanpa adanya keyakinan dari hati. Wa innama amara ummatahu sallallahu alaihi wasallam minal a'mal bima yutiqun. Kalau Allah ya Allah, Allah hanyalah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang mereka mampu. Liya'khudhuha bin nasyata, agar mereka melaksanakannya dengan kerajinan. Iya, kalau beban terlalu berat, susah. Sholat 50 kali, umat ini tak mampu. 5 kali aja, masih banyak yang harus dibawa oleh van jenazah. Apalagi 50 kali. Nah, tapi Allah memang maha baik. Cukup 5 kali, dikerjakan dengan penuh semangat. Bukan dengan, mengantuk dan malas-malasan. Wala yatajawazu haddahum, agar mereka tidak melampaui batasan mereka. Kalau hanya mampu segini ya sudah, diridhoi oleh Allah. Yang penting yang wajib ya wajib, jangan dikurangi dari yang wajib, kecuali memang ada uzur syar'i. Fayatufu anha, sehingga mereka menjadi melemah. Iya, kalau melampaui batasan akan jadi lemah, tulang mungkin patah, atau pikiran jadi letih, jiwa mungkin memberontak kalau dibebani berlebihan, puasa sampai 3 bulan misalkan, seperti yang diajarkan oleh Syiah terhadap beberapa orang yang masuk Islam. Puasa Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, akhirnya orangnya berontak dan saya murtad lagi lah, agama apa ini membuat susah. Tayyib. Sementara Allah tidak mengajarkan sesuatu yang berlebihan seperti itu. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Hati juga seperti itu, tidak perlu terlalu dipaksa. Tayyib. Tapi kalau sedang semangat, kita ajak untuk sholat duha, sholat witir dan sebagainya. Kalau kurang semangat, dikasih semangat. Ya paling tak 2 rakaat lah duha, 1 rakaat lah witir, sehingga jiwa tidak sampai bosan dan terlampau letih misalkan. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, wa fil ayah dalilun lima alaihil jumhur. Di dalam ayat tadi ada dalil yang menunjukkan pendapat jumhur ulama, anna af'alal qulub idza istaqarrat, bahwasanya amalan hati jika telah menetap, yu'akhadhu biha, maka dia akan ditimpakan hukuman, yaitu akan ada konsekuensinya. Walaupun tidak sampai berjaya. Seperti apa itu? Al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Padahal yang ini tidak berjaya membunuh, tapi Nabi mengatakan li'annahu kana harisan ala qatli shahibih, yang terbunuh masuk neraka juga karena dia bersemangat, memang berkeinginan untuk membunuh temannya itu. Jadi amalan hati terpandang. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati ma hadat bihi anfusuha, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku sesuatu yang diucapkan oleh jiwanya, malam yatakallamu au ya'malu bih, selama mereka tidak mengucapkannya ataupun mengamalkannya. Baik. Jadi sekedar desiran hati itu dimaafkan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Tapi ini dibawa kemana? Mahmulun ala ma'idha lam yastaqir. Ini dimaafkan selama tidak menetap. Sekedar bisikan hati sekejap, kemudian setelah itu hilang. Baik. Yang seperti ini dimaafkan. Adapun kalau menetap, jelas amalan hati juga ada perhitungannya. Wa dzalika ma'fuun an, yang seperti itu dimaafkan. Adapun kalau sekedar hati berbicara sedikit kemudian dia mengucapkannya, menunjukkan memang ini ada keinginan, bukan sekedar lintasan pikiran, tapi memang sudah terbentuk keinginan. Lidah dia akan terkena konsekuensinya tentunya, atau ada keinginan kemudian langsung diamalkan, maka ini menjadi ada perhitungannya juga. Tapi kalau sekedar ucapan hati yang
tidak menetap, maka yang seperti ini dimaafkan bila syak, tanpa ada keraguan. Li'annahu yumkinu lingfikaku an, karena ini masih mungkin untuk kita melepaskan diri darinya. Mungkin ada tetangga baru, kemudian apa? Dia punya kereta cantik, lalu terbersit di dalam hati, ah nanti malam saya curi. Tapi sekedar bisikan hati yang langsung dibuang. Ah ini bisikan setan. Ah, yang seperti ini dimaafkan. Mungkin untuk kita melepaskan diri dari bisikan seperti itu. Bi khilafil istiqrar. Berlainan dengan apabila keinginan tadi menetap di dalam hati. Betul-betul ada niat yang kuat. Memang sudah mempersiapkan alat ini, alat itu, dan sebagainya. Nah, ini akan terpandang walaupun belum betul-betul mencuri. Niat itu akan ada konsekuensinya. Wa'lam annal ulama akhtalafu fi mahillil ilmil hadis. Dan ketahuilah, kata Imam Al-Karmani, bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang posisi ilmu yang baru. Wa huwa ghairu muta'ayyinin inda ahlil haq. Ini ahlun ya, mestinya ini hak ya, bukan mim. Dan ini tidak pasti atau tidak wajib menurut ahlul haq. Ilaqun, yaitu keterkaitannya itu belum pasti. Bala yajuzu ayyakhluqahullahu ta'ala fi ayyi jauhar. Bahkan Allah Ta'ala mungkin saja, ya justru itu mungkin saja menciptakan pengetahuan yang baru itu pada suatu zat. Sebenarnya ini tambahan pembicaraan ini dari ilmu kalam. Masalah jauhar, kemudian masalah arid. Yang mana arid itu terkadang berupa ilmu. Semula ada suatu zat kemudian memiliki sifat ilmu. Ilmu baru, ilmu lama. Apakah ini mungkin? Ya masalah mungkin saja. Arad yang Allah inginkan, terserah. Allah letakkan ilmu pada zat apapun yang dia inginkan, terserah dia. Walakin dalla sam'u ala annahul qalb. Tetapi dalil sam'i telah menunjukkan bahwasanya tempat ilmu itu adalah jantung manusia. Iya, bukan di kaki, bukan di tangan. Ilmu itu di dalam jantung. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga mereka memiliki jantung yang dengan itu mereka memikirkannya. Tempatnya adalah, tempat akal adalah di dalam jantung. Wa nahwih, dan dalil yang seperti itu. Wah, ini nggak tahu ini tulisannya apa ini. Baik, akhirnya ada nun, fa'ingkulta. Ini sering di dalam Al-Karmani, fa'ingkulta. Kalau engkau, wahai pembaca, bertanya. Iya, fa'in mestinya ya. Hadza kitabul iman. Yang Anda syarah sekarang ini kitabul iman. Fama wajhu ta'alluqi hadhi tarjumah bil iman. Maka apa sisi keterkaitan tajuk Bukhari? Tajuknya apa? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa annal ma'rifah fi'lul qalb. Bahwa yaitu aku paling tahu tentang Allah di antara kalian, dan pengetahuan itu perbuatan hati. Apa keterkaitannya dengan kitabul iman? Qultu, kata Al-Karmani, al ilmu billah, pengetahuan tentang Allah, wa kada al ma'rifatu bih, demikian pula pengetahuan, ini sama sih ya bahasa kita, ilmu tentang Allah dan pengetahuan tentang Allah, minal iman, itu bagian dari iman. Ya, belajar ini bagian dari ibadah, ibadah ini bagian dari iman. Wal iman imma atas, apa ini ya? Wow, gimana bahasanya ini? Atas dik, mungkin ada dal, tapi yang pertama semata-mata pembenaran, atas dik. Yang kedua, atas diku ma'al amal. Iya, ini harusnya kurang dal. Atas dik. Boleh jadi yang namanya iman itu berupa pembenaran. Pembenaran dengan apa? Hati, misalkan. Tasdikun bil qalb. Atau gabungan, yaitu atas dik ma'al amal. Pembenaran disertai dengan amalan. Fal maksud, maka maksud dari pembahasan Bukhari di sini
bayanu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadu imanan minhum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat keimanannya daripada mereka semua. Wa bayanu annal iman, dan menjelaskan bahwasanya iman huwa au ba'duhu, dia atau sebagian dari iman itu fi'lul qalb, yaitu amalan hati. Rodan alal karomiyah, sebagai bantahan terhadap karomiyah, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Battal juga tadi. Selesai dari Al-Kawakib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu liqauli ta'ala muraduhu al-istidlalu bihadhil ayah. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah berdalilkan dengan ayat Al-Baqarah tadi, ala annal iman bil qauli wahdah la yatim. Bahwasanya iman dengan ucapan semata itu tidak sempurna, tidak lengkap. Hatta illa bingdima miliktiqadi ilaih, kecuali dengan menggabungkan keyakinan pada ucapan tadi. Ucapannya mengatakan Muhammadur Rasulullah, keyakinannya juga seperti itu, tidak malah meyakini nanti akan datang nabi berikutnya, tidak semacam itu. Wali'tiqad fi'lul qalb, sementara keyakinan adalah amalan hati. Wa qauluhu bima kasabat qulubukum ay bimastaqarra fiha, disebabkan karena sesuatu yang menetap di dalam jantung-jantung kalian. Wal ayah wa in warudat fil aiman, ayat ini walaupun datang tentang sumpah bil fath, beliau ingatkan ini aiman, falistidlalu biha fil iman bil kasr, tapi pendalilan dengan ayat tadi tentang masalah fil iman, masalah iman dengan kasrah iman, wadih, itu jelas. Lilistiraki fil makna, karena terjadi perserikatan di dalam maknanya, yaitu amalan hati. Idmadarul haqiqati fihi ma'ala amalil qalb, karena poros peredaran, inti peredaran hakikat dalam masalah dua perkara ini adalah amalan hati. Sumpah ini amalan hati, sumpah yang terpandang. Selain lidahnya bicara, hatinya juga ikut-ikutan meyakini. Demikian pula iman. Iman dasarnya pada amalan hati juga. Nabi mengatakan apa itu? At-taqwa hahuna, ketakwaan di sini. Yushiru ila qalbihi ila sadri salah samarot, menunjuk ke dadanya 3 kali. Sementara takwa adalah muradiful iman, seperti yang kita lewati. Dia sama dengan iman. Jadi porosnya ada pada jantung manusia. Wa ka'annal musannifa lamaha bi tafsiri Zaid bin Aslam. Sepertinya si penulis, pertanyaan untuk anak-anak, siapa penulisnya? Penulisnya itu siapa? Iya, Imam Bukhari. Beliau mengisyaratkan kepada tafsir Zaid bin Aslam Al-Adawi dari kalangan tabi'in. Tabi'in kan atba'u tabi'in ya, Zaid bin Aslam. Beliau tabi'in tapi tidak jumpa Umar. Fa innahu qala fi qaulihi ta'ala, karena Zaid bin Aslam berkata tentang firman Allah Ta'ala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum, qal huwa ka qauli rajul in fa'altu kada fa ana kafir. Ini seperti ucapan seseorang, kalau saya berbuat begini maka saya kafir. Ini sumpah. Kata fuqaha ini sumpah. Dan banyak orang, tapi orang Arab biasanya bermudah-mudah seperti ini. Kalau dia berniat maka memang apa? Boleh kena kekufuran kalau tidak terpenuhi. Kalau isi sumpahnya melakukan itu terlaksana, maka dia jadi kafir. Tapi kalau tanpa niat dalam hati, maka ini tidak terpandang. Tapi memang bahaya ya ucapan macam ini. Untuk apa juga bicara macam ini? Qala yu'akhiduhullahu bidzalik. Zaid bin Aslam mengatakan Allah tidak menghukum dia dengan masalah itu. Hatta ya'tida bihi qalbuh, sehingga hatinya bertekad, akad yaitu apa? Bertekad melakukan itu. Memang ini bertentangan dengan iman. Makanya ini ayat ini memang terkait dengan masalah iman. Kalau dia meyakini perbuatan itu menyebabkan dia kafir, maka dia akan kafir kalau sengaja berbuat itu.
Fa dhaharatil munasabah bainal ayati wal hadis. Maka menjadi jelaslah keterkaitan antara ayat Al-Baqarah tadi dengan hadis. Hadis yang akan kita lewati itu hadis Aisyah. Masalah saya lebih tahu dan lebih bertakwa di antara kalian kepada Allah. Thayyib. Wa dhahara wajhu dukhulihi ma fi mabahisil iman. Dan menjadi jelaslah sisi masuknya dua dalil tadi, ayat dan hadis ke dalam pembahasan iman. Kembalinya pada apa? Amalan hati. Fa inna fihi dalilan. Karena di dalamnya ada dalil ala butlani qaulil karomiyah. Tentang batilnya pendapat kelompok karomiyah. Karomiyah ini pengikut siapa sih? Disebut oleh 3 pensyarah semua ya. Ibnu Battal, Al-Karmani dengan Ibnu Hajar. Karomiyah pengikut Muhammad bin Karom. Yang meyakini iman itu cukup dengan lidah saja. Annal iman qaulun faqat, bahwasanya iman itu ucapan semata. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Walam makan ma'rifatul qulubi min aksabiha. Baik. Sekarang kita katakan tatkala pengetahuan hati itu bagian dari amalan hati, ya hati beramal kan? Kita menghafal pun perlu hati kita bersungguh-sungguh itu. Jadi memang ada amalan, ilmu itu perlu amalan, amalan hati. Wa aksabul qulub mutafawitah. Sementara amalan hati sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang sungguh-sungguh menghafal dan belajar, murajaah. Ada yang tidak sampai seperti itu. Misalkan, amalan hati sendiri bertingkat-tingkat. Wa aksabul qulub minal iman. Sementara itu, amalan hati itu bagian dari iman. Ma'ruf definisi iman. Hada yadulu ala anal iman yazidu wa yangkus. Maka ini menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang sampai bahkan amalan hati. Baik. Tidak seperti ucapan sebagian murjiah. Amalan hati semua sama. Yang lain hanyalah lidah dan anggota badan. Dan ini keliru. Dibantah oleh para ulama. Hati saja lain-lain. Semangat sendiri naik turun. Kama qalahu ahlus sunnah wa jamaah. Sebagaimana ini dikatakan oleh ahlus sunnah wa jamaah. Iman memang bertambah dan berkurang. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Setelah beberapa kalimat beliau mengatakan wa dalilan ala ziyadatil imani wa nuqsani. Dan dua dalil ini menjadi hadis dan ayat ini menjadi dalil tentang bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Li'anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian. Zahir, itu jelas. Fi annal ilma billah darajat. Bahwasanya pengetahuan tentang Allah itu sendiri bertingkat-tingkat. Iya, tak mungkin kita berani mengklaim ilmu kita tentang Allah sama dengan ilmu Nabi. Ya, jelas lain, ilmunya lain. Tayyib. Wa anna ba'dhan nasi fihi afdal min ba'd. Dan menunjukkan bahwasanya sebagian manusia dalam masalah ilmu tentang Allah ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Jelas para santri itu secara umum lebih berilmu tentang Allah daripada orang yang sama sekali tidak belajar. Ini ma'ruf tentunya. Wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam minhu, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ilmu tentang Allah fi a'la darajat. Beliau pada level yang paling tinggi. Tidak seperti Sufiyah yang mengklaim mereka mencapai hakikat tak perlu sholat. Nabi saja paling tahu tentang Allah, tetap sholat beliau. Wal ilmu billah yatanawal, pengetahuan tentang Allah itu meliputi apa saja, ma bi sifatih, apa saja yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Makanya ayat tadi ditutup dengan apa? Wallahu ghafurun halim, bercerita tentang sifat maghfirah dan sifat hilim tentang Allah Ta'ala. Wa ma bi ahkamih, dan apa saja yang terkait dengan hukum-hukum Allah, hukum terkait dengan sumpah dan yang lainnya. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan perkara yang terkait dengan itu semua. Fahadha huwal imanu haqqa, kata Ibnu Hajar. Maka inilah iman yang hakiki, iman yang didasari oleh ilmu yang benar. Faidah, ini masih kalam Ibnu Hajar ya. Iya, masih panjang kalam beliau. Kita cari posisi yang sesuai.
Qala Imamul Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwaini, namanya Abdul Malik ya beliau. Ajma'al ulama, para ulama telah bersepakat ala wujubi ma'rifatillahi ta'ala, tentang wajibnya mengenal Allah Ta'ala. Kalau tidak dikenal, bagaimana Allah akan disembah oleh orang ini? Allah menurunkan ayat untuk agar hamba mengenal dia, para hamba mengenal dia. Wahtalafu fi awwali wajib. Tapi para ulama berselisih pendapat tentang apa kewajiban yang pertama. Kalau Mu'tazilah mengatakan yang awal wajib apa? An-nadhar, memeriksa dulu. Boleh kita mengenal Allah, kita periksa-periksa dulu. Na'udzubillah. Dan ini juga dipaksakan, diajarkan di university. Kalau di Indonesia ikut apa itu? Himpunan Mahasiswa Islam. Mereka Mu'tazili. Diajari seperti itu. Tak boleh kita langsung yakin Allah di langit, Allah itu maha ini. Tak boleh. Kosongkan dari itu semua. Kita lihat alam semesta dulu. Kita jalan-jalan ke gunung dulu. Kita berjalan-jalan ke pantai, melihat kekuasaan Allah, baru terbentuk keyakinan Allah ada, Allah punya sifat, baru Allah layak disembah. Dan ini akidah batilah. Gimana ketika kita mengosongkan diri dari pengetahuan dan keyakinan, tahu-tahu mati di situ. Na'udzubillah. Baik. Faqil al-ma'rifah. Ada yang mengatakan kewajiban pertama adalah ma'rifah. Tapi tentunya apa? Ma'rifah yang diikuti dengan keyakinan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Waqil an-nadhar. Kalau Mu'tazilah mengatakan pemeriksaan itu lebih awal. Wa qala al-muqtarih. Bahwa alam ini muqtarih itu siapa yang dimaksudkan oleh Al-Hafidh? Muqtarih maknanya yang memberi idea. Tapi kita bahas lain kali insyaallah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.